Ya, selamat datang di YouTube channel Ubijer, YouTube-nya anak Indonesia, di mana semua yang viral nongkrong di sini. Dunia K-pop dan hiburan Korea kembali berduka. Kim Sae-ron, artis berbakat yang kita kenal atau yang sering dikenal dari sejak kecil, ditemukan meninggal dunia secara tragis di apartemennya. Namun di balik berita ini muncul berbagai spekulasi dan konspirasi yang mengejutkan netizen Korea Selatan dan juga netizen di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya? Simak sampai habis video ini karena kamu tidak akan menyangka bahwa ada fakta-fakta yang baru yang terungkap dan yang beredar di Korea Selatan. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita akan bahas beritanya secara lengkap, up to date dan secara seksama dan juga penuh dengan ketegangan. Pada 16 Februari 2025, dunia hiburan Korea dikejutkan oleh berita duka. Kim Sae-ron yang memulai karirnya sejak kecil dan membintangi berbagai film besar ditemukan meninggal dunia di apartemennya di Seongsu-dong, Seoul. Oke, sorry ya kalau pembacaan nama lokasi atau tempat di Korea Selatan bahasanya atau pengucapannya sedikit belepotan. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dan laporan menyebutkan bahwa ini adalah kasus bunuh diri. Namun ketika kami menelusuri kehidupan terakhirnya, ada banyak hal yang mencurigakan. Apakah tekanan dari media? Apakah ada pihak-pihak yang membuatnya putus asa? Atau justru ada pengkhianatan dari orang-orang terdekat Kim Sae-ron? Ternyata pada tanggal 10 Maret ada pengakuan yang mengejutkan yang disampaikan melalui saluran YouTube Garo Zero Research Institute, dan ini viral di mana-mana, khususnya di netizen Korea Selatan, bahkan sampai di Indonesia. Nah, mau tahu apa isinya? Perhatikan baik-baik. Dalam video tersebut, bibi Kim Sae-ron itu mengklaim bahwa Kim So-yoon atau KSH dan Kim Sae-ron atau KSR berpacaran selama 6 tahun dari 2015 sampai 2021. Nah, saat mulai berpacaran itulah Kim Sae-ron baru berusia 15 tahun, sedangkan KSH 27 tahun. Ini sebenarnya KSH itu sudah melanggar hukum yang ada di Korea Selatan, di mana KSR itu baru usia 15 tahun. Di Korea Selatan itu punya aturan yang bisa berpacaran dan melakukan hubungan seksual itu bisanya itu di atas 16 tahun. Itu sudah diperbolehkan secara undang-undang. Dan yang dilakukan oleh KSH ini adalah suatu tindakan melanggar hukum. Atau boleh dikatakan kasarnya ya ada pelecehan di sana dan juga pedofil. Apa sih itu pedofil? Pedofil itu adalah merujuk pada seseorang yang memiliki minat seksual terhadap anak-anak yang belum mencapai usia remaja awal atau belum mencapai usia yang diharuskan untuk melakukan hubungan-hubungan seksual di negara-negara tersebut. Nah, kalau di Korea Selatan usia standarnya itu adalah usia 16 tahun. Sedangkan waktu mereka pacaran itu sudah KSR ini baru usia 15 tahun, dan ini merupakan satu pelanggaran sebenarnya dan belum layak sebenarnya. KSR ini harusnya pacaran, tapi dilakukan oleh KSH. Nah, selanjutnya keluarga KSR itu mengklaim atau bibinya KSR itu mengklaim memiliki banyak bukti hubungan tersebut antara KSR dan KSH. Itu sekitar 200 foto yang mereka sudah temukan, dan rencananya foto-foto itu akan dipublikasikan. Bibi KSR ini juga mengklaim bahwa KSR itu membantu KSR mendirikan perusahaan manajemen gold medalist tanpa bayaran. Nah, selanjutnya bibi KSR juga mengklaim bahwa KSR ini pernah membantu KSH mendirikan perusahaan manajemen gold, yaitu gold medalist tanpa bayaran. Ya, karena mungkin mereka berpacaran, jadi dia sukarela lah untuk membantu KSH ini membuka satu perusahaan manajemen untuk para aktor atau artis-artis di Korea Selatan. Dan itu dilakukan secara gratis. Nah,
Rumor hubungan KSH dan KSR ini memicu berbagai reaksi dari publik dan media yang ada di Korea Selatan, termasuk di Indonesia, guys. Ya, jadi gold medalist selaku agen KSH itu membantah klaim yang dibuat Garasero Research Institute bahwa apa yang disampaikan oleh Garasero Research Institute dalam YouTube-nya itu adalah pemberitaan yang bohong. Nah, ini salah satu pernyataan mereka di media sosial mereka membantah video yang beredar di YouTube channel Garasero Research Institute dan sudah dibantah oleh gold medalist. Nah, menurut kalian bagaimana, guys? Apakah yang disampaikan oleh Garasero Research Institute dalam YouTube-nya bersama Bibi di sana, Bibi KSR, apakah benar atau tidak? Silahkan kalian boleh kasih pendapat di bawah sini. Gara-gara hal ini akhirnya muncul spekulasi yang melebar tentang keterlibatan 4 orang penting yang menyebabkan Kim Sae-ron depresi, gangguan mentalnya, dan meninggal dunia, yaitu bunuh diri. Dan kalau saya perhatikan dengan ilmu cocoklogi yang saya punya, ya sebenarnya emang cocok sih dengan fakta sebenarnya, ya cocok sih. Nanti kita bisa lihat. Oke, karena itu berdasarkan apa yang lagi rame di Korea Selatan dan juga di Indonesia ini tentang kematian dari KSR, maka ada 4 spekulasi yang lagi rame, spekulasi penyebab kematian Kim Sae-ron. Yang pertama, itu tentang hubungan rahasia dengan Kim So-hyun atau KSH. Tadi sudah disampaikan oleh bibinya di YouTube channel di atas tadi. Kim Sae-ron dan KSH itu menjalin hubungan selama 6 tahun, dari usia 15 tahun hingga 21 tahun, yaitu 2015 sampai 2021. Nah, pada tahun 2019, pada saat KSH memulai agensinya sendiri, ia tidak memperpanjang kontrak dengan agensi sebelumnya dan pindah ke agensinya sendiri. Saat itu pacarnya, yaitu KSR, itu membantu dalam hal-hal seperti pengarahan visual, artis baru, dan tugas-tugas praktis lainnya tanpa dibayar. Karena apa? Karena mereka itu berpacaran, jadi dia sukarela lah di situ. Pada saat kecelakaan mobil atau DUI terjadi pada tahun 2022, mereka itu sudah putus sebenarnya. Karena kan kecelakaan ini terjadi 2022, mereka itu putus 2021. Mereka sudah putus. Namun KSH dan agensinya itu mengatakan akan bertanggung jawab penuh atas kompensasi dan menyarankan KSR membiarkan mereka menanganinya supaya dia mungkin lebih tenang karena baru mengalami kecelakaan. Bahkan KSH ingin menyelidiki sendiri skala kerusakan dari peristiwa kecelakaan yang dialami oleh KSR. Nah, dari situ agensi membayar 700 juta Korean won sebagai kompensasi tanpa menyebutkan akan meminta kembali uang tersebut kepada KSR. Namun KSR sebagai tanda terima kasihnya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada opanya itu Kim So-hyun yang telah mengurus semuanya dan juga berterima kasih kepada bibinya. Akhirnya ia mengatakan bahwa akan membayar kembali uang tersebut dengan bekerja keras. Tapi di musim itu juga kontraknya dengan agensi itu berakhir. Jadi KSR tidak lagi ada di agensi yang dipimpin oleh KSH. Namun pada tahun 2024, sejak 2022, 2 tahun kemudian, tiba-tiba muncul pemberitahuan yang menuntut pembayaran kembali 700 juta Korean won kepada KSR. Tentu KSR yang kebingungan mencoba menghubungi KSH tetapi tidak mendapat respon apapun, baik di media sosial, bahkan dihubungi di telepon pun nggak dapat respon. Ia mencoba menelpon dari nomornya sendiri, tetapi karena tidak diangkat, ia mencoba menghubunginya melalui telepon sepupunya, tetapi tetap tidak ada jawaban dari KSH. Beberapa saat kemudian, seorang reporter menghubungi telepon sepupu Kim Sae-ron dan bertanya, apakah ini Kim Sae-ron? Kim Sae-ron pun menyadari bahwa KSA telah memberikan nomornya kepada reporter. Ia menganggap bahwa KSH tidak menghargainya dan bahkan mengkhianatinya dengan membagikan nomor kontaknya ke reporter media. Lalu selama penayangan Queen of Teens, itu sebuah film yang dibintangi oleh KSH, itu Kim Sae-ron itu mengunggah foto di Instagram dengan pipinya menempel di pipi Kim So-hyun. Nah, kalau kalian lihat ini foto ini KSR itu baru usia 16 tahun pada saat itu waktu foto ini diambil.
Ia kemudian menjelaskan bahwa ia mengunggah karena mengira hal itu akan mendorong KSH untuk menghubunginya. Jadi dia berharap setelah dia telepon, dia WA, dia hubungin dengan menggunakan nomor sepupunya, berharap walaupun tidak direspon, dia berharap melalui postingan ini KSH itu bisa menghubunginya. Namun ternyata tidak. Bahkan dalam kondisi itu, dalam situasi itu, KSR itu bahkan mendapat cemooh dari netizen Korea yang menganggap bahwa KSR itu lagi caper, cari perhatian, karena saat itu film dari KSH itu lagi naik daun atau lagi awal-awalnya untuk dirilis, Queen of Teens ya waktu itu ya. Tapi ya saya pikir dengan kondisi itu mungkin KSR itu mengalami depresi, gangguan mental karena tidak sanggup menahan tekanan-tekanan dari masyarakat. Setelah dia memposting foto itu, pihak KSH itu memperlakukan Kim Sae-ron itu sebagai orang yang aneh, dan mereka merilis artikel yang membantah rumor kencan mereka, namun mereka tetap tidak menghubunginya. Setelah peristiwa itu, Kim Sae-ron tidak dapat membayar utang sebesar 700 juta Korean won. Setelah mengalami kesulitan keuangan, ia secara tragis mengakhiri hidupnya tepat pada hari ulang tahun Kim So-hyun yang adalah mantan pacarnya sendiri. Keluarga Kim Sae-ron itu menyimpan banyak foto dari hubungan mereka dan mengklaim bahwa Gaseon akan merilisnya secara bertahap. Foto bukti-bukti bahwa mereka itu pernah berpacaran. Dan tadi sudah saya bilang di awal bahwa mereka itu pacaran dari saat KSR itu usia 15 tahun dan itu melanggar undang-undang yang ada di Korea Selatan. Kalau seperti ini bisa jadi KSH itu bakal dipanggil oleh pihak keamanan dan bisa diproses. Selanjutnya spekulasi kedua yang beredar, rumor tentang adanya keterlibatan reporter Lee Jin-ho. Lee Jin-ho, ini reporter Lee Jin-ho. Ya, jadi reporter Lee Jin-ho setelah insiden mengemudi dalam keadaan mabuk, Lee Jin-ho itu terus melecehkan Kim Sae-ron dengan laporan jahat selama 3 tahun. Jadi ada banyak berita yang disampaikan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kim Sae-ron, dan itu diposting oleh Lee Jin-ho di medianya, apakah itu di artikel, berita di TV dan lain sebagainya. Nah, setiap kali ada laporan jahat itu yang disampaikan oleh LJH, Kim Sae-ron itu menderita sakit psikologis yang sangat luar biasa akibat video atau artikel terkait Lee Jin-ho. Dia dilaporkan bahwa dia mencoba tindakan ekstrim beberapa kali. Ya mungkin ekstrim itu artinya dia melakukan upaya untuk bunuh diri, mungkin untuk mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak sanggup menghadapi tekanan-tekanan yang ada dari media sosial atau yang disampaikan oleh reporter Lee Jin-ho. Saat itu Kim Sae-ron itu menjalin hubungan dengan seorang peraih medali emas. Lee Jin-ho dikabarkan dekat sekali dengan manajer dari atlet peraih medali emas itu, yaitu Kwon Taek-yong. Nah, jadi dari kedekatan ini, keluarga dari Kim Sae-ron itu mengira atau mencurigai bahwa manajer ini mungkin menjadi sumber informasi tentang Kim Sae-ron bagi Lee Jin-ho, sehingga informasi berita-berita yang disampaikan itu kadang banyak yang dia dapat lalu dia posting di artikel dan videonya yang itu rupanya menurut keluarga berita-beritanya itu mengganggu kesehatan mental dari Kim Sae-ron. Tidak hanya sampai di situ ya. Pada hari kematian Kim Sae-ron, Lee Jin-ho membuat pernyataan konyol selama siaran. Dia mengklaim bahwa Kim Sae-ron itu telah memintanya untuk membantu comeback-nya dan menekankan hubungannya dengan manajernya. Jadi sebelum jauh, Kim Sae-ron itu setelah peristiwa tabrakan itu dia tidak lagi bekerja, dia itu berkomitmen sebenarnya untuk mau comeback di dunia hiburan, dunia acting. Ya salah. Nah, karena itu Kim Sae-ron ini dijanjikan oleh Lee Jin-ho untuk supaya dia itu bisa comeback di dunia hiburan. Lee Jin-ho digambarkan sebagai penjahat yang bahkan menelpon keluarga pada hari pemakaman. Dan dari kecurigaan ini, keluarga dilaporkan mempertimbangkan tindakan hukum terhadap Lee Jin-ho. Ya, bisa jadi mereka jadi tersangka lah. Tadi yang pertama KSH, sekarang Lee Jin-ho. Itu
dari spekulasi dari reporter Lee Jin-ho. Lalu spekulasi yang ketiga ya guys ya, ini datang dari reporter Kang Kyung-yeon. Nah, salah satu reporter yang membuat laporan jahat tentang Kim Sae-ron. Nah, ini tidak begitu banyak berita yang memuat tentang apa sih yang dia lakukan, sama seperti reporter yang pertama tadi reporter yang pertama tadi Lee Jin-ho. Tapi untuk reporter Kang Kyung-yeon itu tidak begitu banyak data. Tapi yang pasti dari bibinya juga sampaikan bahwa reporter Kang Kyung-yeon ini merupakan salah satu reporter yang juga terlibat dalam pemberitaan laporan yang jahat tentang Kim Sae-ron. Nah, berita-berita ini yang rupanya menurut keluarga mereka ini mengganggu mental dan stabilitas dari seorang KSR. Lalu yang keempat, spekulasi yang beredar di masyarakat Korea Selatan atau di media Korea Selatan adalah yaitu adanya keterlibatan sutradara Dong Chi-mi. Sutradara Dong Chi-mi ia dikenal sebagai sutradara proyek comebacknya Kim Sae-ron setelah kejadian yaitu mengalami tabrakan. Tetapi akhirnya ia menyingkirkannya dari produksi film tersebut. Meskipun begitu, Kim Sae-ron sangat ingin melanjutkan proyeknya tersebut, tapi pada akhirnya ia dikeluarkan dengan alasan masalah kesehatan. Tidak begitu banyak data mengenai sutradara Dong Chi-mi. Yang pasti dengan diberhentikannya Kim Sae-ron dari proyek Dong Chi-mi ini, itu membuat mentalnya itu semakin terpuruk. Dalam situasi itulah dia dikabarkan itu juga depresi dengan beberapa hal yang dia alami. Dari apa yang saya sampaikan tadi, dari 4 spekulasi ini dapat disimpulkan penyebab kematian Kim Sae-ron itu disebabkan oleh 4 tokoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya di atas. Yang pertama adalah Kim So-yeon, yang adalah mantan pacarnya sendiri, yang dimana itu melanggar juga aturan karena pacaran di usia 15 tahun. Yang kedua, reporter Lee Jin-ho, yang sudah saya jelaskan tadi, ada banyak sekali berita yang disampaikan yang itu tidak sesuai. Lalu yang ketiga, reporter Kang Kyung-yeon. Tidak begitu banyak data, tapi ini disebutkan oleh keluarganya. Lalu yang keempat, sutradara Dong Chi-mi yang memberhentikan Kim Sae-ron dengan alasan kesehatan. Nah, keempat orang inilah yang membuat Kim Sae-ron tertekan dan depresi, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Lalu bagaimana reaksi dari netizen di Korea Selatan? Mari kita lihat beberapa komentar yang sudah saya ambil dan sudah saya copy paste dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di Indonesia juga, yang sudah diterjemahkan. Yang pertama, ada yang mengatakan demikian, berdasarkan informasi yang sudah saya jelaskan. Kalau ini benar, maka KSH itu harus dihukum berat. Ini sangat-sangat keterlaluan. Bagaimana menurut kalian? Lalu yang kedua, ada juga yang berkomentar demikian. Dunia hiburan Korea semakin menyeramkan. Bagaimana dengan di Indonesia? Pasti juga aman ya. Semoga. Lalu yang ketiga, ada yang berkomentar demikian. Semoga keluarga Kim Sae-ron itu mendapat keadilan. Kalian setuju? Kalau kalian setuju boleh komen. Ada juga yang komen demikian. Kok bisa media besar diam soal ini? Banyak sekali pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi di balik kematian dari Kim Sae-ron? Nah, itu netizen-netizen di Korea Selatan. Lalu bagaimana dengan kita netizen-netizen di Indonesia? Pendapatmu seperti apa? Boleh simpan jejakmu di bawah sini. Kita coba lihat bagaimana netizen di Indonesia itu bereaksi terhadap kasus ini. Iya guys, sebenarnya saya itu tidak terlalu tertarik untuk bahas ini, tapi karena di dalamnya itu ada satu tindakan yang berhubungan dengan mental seseorang yang saya pikir pasti juga dirasakan oleh orang Indonesia. Kalau menghadapi tekanan, mungkin ada mental yang lemah, yang tidak bisa tampung setiap tekanan yang ada dan berujung pada tragedi bunuh diri. Dan itu sebenarnya di Indonesia banyak
banyak sekali berita-berita yang beredar tentang orang bunuh diri. Di NTT saja ada yang gantung diri, bunuh diri, ya, karena tidak sanggup menghadapi setiap tekanan yang ada. Lalu pesan apa yang mau kita pelajari dari peristiwa ini? Nah, saya merangkumnya dalam 4 bagian. Yang pertama, tekanan di dunia hiburan Korea itu sangat berat. Artis di Korea itu sebenarnya mereka itu juga manusia biasa, oke? Tetapi mereka itu diperlakukan seperti produk oleh media dan netizen di Korea Selatan. Dan saat mereka melakukan kesalahan, itu bisa menghancurkan seluruh hidup mereka. Dan begitulah yang terjadi di Korea Selatan. Lalu yang kedua, pentingnya kesehatan mental. Dari peristiwa ini saya belajar tentang perlunya itu adanya kesehatan mental dalam setiap orang. Jangan pernah meremehkan beban yang dialami seseorang. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal itu merasa tertekan, segera cari bantuan. Bisa ke psikiater, bisa cari tokoh agama yang kamu percaya, ceritakan. Mungkin mereka bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan kamu yang sedang dalam kondisi mentalnya itu tidak stabil. Cari orang-orang terdekat, ceritakan, jangan dipendam sendiri. Kalau dipendam sendiri berujung pada tindakan bunuh diri seperti yang dilakukan oleh Kim Sae-ron. Lalu yang ketiga yang saya pelajari di sini adalah pesan yang saya dapat, yaitu jangan mudah percaya dengan media. Banyak hal yang mungkin ditutupi oleh media. Karena itu selalu berusaha untuk mencari kebenaran dari berbagai macam sumber supaya kita benar-benar bisa menerima itu dengan positif, bisa menerima itu dengan bijaksana. Ya, makanya teman-teman di sini kalau ada yang nonton yang suka bagi berita-berita hoax, stop. Sampaikan berita-berita hoax, bisa jadi orang yang membaca itu mentalnya terganggu. Dan kamu yang suka baca-baca berita harus terima berita-berita yang benar, dicari dulu sumber-sumbernya supaya bisa dipastikan, oke? Lalu yang keempat, terakhir, artis juga itu manusia, guys, ya. Dia itu pasti akan buat salah dan pasti punya masa lalu yang buruk. Siapapun kita, kalau di ajaran agama saya, di agama Kristen, itu sudah jelas dalam Alkitab katakan bahwa semua orang, Roma 3:23 di sana katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang itu termasuk saya, termasuk mereka yang artis, termasuk mereka yang pemimpin-pemimpin negara, orang-orang terkenal, itu dikategorikan dalam ajaran saya, Alkitab, secara khusus ya. Ini boleh di disclaimer ya, secara khusus itu mengatakan semua mereka itu berdosa, termasuk artis. Jadi guys, jangan terlalu berlebihan dalam menilai dan ngefans sama artis, karena ketika mereka melakukan kesalahan yang mengecewakan, jangan sampai kita ikut kecewa. Oke guys, ini hal penting yang kita harus pelajari. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Apakah ada sesuatu yang berbeda dari apa yang saya sampaikan yang kalian ketahui? Boleh komen di bawah sini, supaya semakin banyak informasi yang kita dapat tentang peristiwa ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan update berita viral lainnya di YouTube channel OBJR Official. Selanjutnya, bagikan video ini ke teman-teman kamu, karena semua orang harus tahu kebenaran yang terjadi. Dan dukung terus Kim Sae-ron supaya dia mendapatkan keadilan di negaranya. Semangat!